Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Leonard Khairul Harja. Gue salah satu mahasiswa DKV di salah satu kampus di Jakarta. Gue ingin sedikit curhat sebetulnya tentang masalah manajemen diri aja. Pernah nggak sih lo merasakan bahwa ketika tugas lo numpuk, lo nargetin lo adalah orang yang susah buat manajemen diri lo sendiri, lo susah buat ngontrol diri lo sendiri. Kadang lo pengen nih tugas ini hari Selasa selesai, tapi misalkan hari Selasa gitu, misalkan tugas dari hari Senin kecepatan, hari Senin ke hari Kamis, lo udah pengen tuh hari Selasa, hari Senin hari Selasa udah ngerjain dan hari Kamis udah selesai, sebelum hari Kamis bahkan udah selesai. Tapi ketika lu mengerjakan, lu bingung apa yang pengen lu kerjakan, lu nggak tahu pengen ngapain dan lu bingung harus ngapain duluan. Nah, kadang lu langsung kerjain aja tugas lu dan lu bingung kemana-mana gitu kan. Nah, gue juga merasakan hal itu yang saat ini gue rasakan. Gue orang yang sulit banget memanajemen diri. Gue orang yang, ya lo tahu sendiri gue ya kalian pasti banyak merasakan gitu ya, ketika umur-umur di 20-an gitu, merasakan bahwa lo akan ribet memanajemen diri sendiri dan mungkin hanya beberapa segelintir orang yang mungkin udah terbiasa dengan keluarga yang termanajemen, yang terkontrol dengan baik pengaturan waktunya. Cuma gue ingin membagikan tips untuk kalian-kalian yang masih susah banget mengontrol, dan gue juga ingin belajar juga bareng. Yang pertama yang gue rasakan adalah, tipsnya adalah, sebelum lo mengerjakan satu hal, satu tugas yang lo dapetin, atau ketika kadang kita pengen mencapai target tertentu, ini pemahaman dasar banget sih, tapi contoh mudahnya sih tugas aja, tugas yang pengen lo lakuin. Ketika lo pengen memulai, lo jangan langsung mulai kerjain. Ya udah, yang penting kerjain. Misalkan lo dapat tugas matematika, dapat 10 soal dan lo kerjain langsung gitu, gue saranin jangan. Yang pertama lo lakuin adalah lo manajemen dulu. Lo tahu timesnya, lo kira-kira lo bisa selesai ini sampai kapan, sampai selesai semuanya, sampai batas waktu yang kapan gitu loh, batas waktu tertentu yang kapan lo bisa menyelesaikan itu. Yang pertama lo cari tahu dulu waktu lo selesai kapan dengan cara lo cari tuh, lalu lo bagi lagi 10 tugas itu tadi kan. Dengan cara cari kapan itu, lo nggak cuma harus menentukan tiba-tiba, wah perkiraan gue bakal selesai sekian, enggak. Tapi lo harus tahu dulu setiap satu soalnya lo bisa menyelesaikan berapa menit. Atau dalam soal matematika tadi misalnya, atau dalam soal DKV gue, ya gue bisa mendesain apa dulu nih yang bisa gue desain gitu. Nah, begitu juga. Jadi sebelum lo melakukan apa yang lo kerjakan, lo misalkan lo tahu, jangan tiba-tiba lo langsung ngerjain hal itu, tapi lu harus catat dulu apa yang bakal lu kerjain supaya bisa selesai sampai tugasnya selesai gitu. Sorry ya. Nah, yang kedua, lu juga harus membagi semuanya, lu pecah lagi setiap tahap-tahapnya supaya mencapai itu. Jadi jangan asal-asal ketika lu dapat tugas, dapat apapun itu, sekecil apapun, lo harus tahu tahap-tahap apa yang harus lo lakukan dan lo tentukan waktunya. Setelah tentukan waktunya, sebelum memperkirakan waktunya dan lo bisa menentukannya, lo pecah lagi. Kenapa waktunya bisa segitu? Karena apa? Karena ya dari waktu segitu lo bisa mengerjakan ini, itu, dan itu gitu. Misalnya lo ngerjain matematika 10 soal dan lo bisa mengerjakan dalam waktu 2 jam. Dalam satu soal bobotnya mungkin beda-beda. Ada yang satunya yang kecil, yang nggak mudah, mungkin sekitar 5 menit udah selesai. Ada yang bobotnya yang satu soalnya bisa 15 menit, bahkan sampai 20 menit, karena rumusnya banyak. Nah, lu pecah lagi, kenapa rumusnya banyak dan perkiraan rumusnya apa aja yang bakal keluar di soal itu. Lu harus pecah lagi, lu bagi lagi, sampai lu benar-benar paham konsepnya. Oh, lu bakal memprediksi lu bakal gini. Nah, tips gue hari ini adalah itu, dalam memanajemen waktu gitu, supaya lo tahu. Ya gue lo tahu sendiri ya,
kalau lihat dari background gue nih, ini berantakan banget. Nih gue orang bener-bener berantakan ya. Dan gue masih terus ingin belajar untuk menjadi orang yang sukses. Apa yang bisa keinginan gue tercapai, karena ketika kita menginginkan sesuatu tapi kita nggak tahu caranya, karena diri kita nggak ingin membuka lebar-lebar variabel yang ada, nggak ingin membuka lebar-lebar apa cara-cara supaya bisa mencapai ke sana. Yang penting lo tetap harus curious atau harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga apapun itu bisa dicari, bisa dipelajari. Ketika itu sebuah kesalahan, lo bisa bangkit lagi dan terus belajar. Terima kasih dari gua. Sorry kalau vlog ini bukan vlog, ini curhatan pertama gua di YouTube. Mungkin itu aja dari gua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.